Siapa ya? Baiklah. Yuk. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Zaki. Izin atau sakit? Izin. Coba sini, Bapak cek. Ya, sebelum belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, silakan kalian berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan duduk kembali. Nah, ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas ya, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, waktu pertemuan sebelumnya kan kita sudah menganalisis ya informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, hari ini itu kita masuk ke bagian keterampilan ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu tentang pengetahuannya saja. Jadi ini untuk yang KD yang sekarang ini kita akan belajar menulis ya, menulis bahan untuk dijadikan kerangka
ceramah. Ya. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama, menulis bahan ceramah dengan memperhatikan konteks secara tepat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, menulis bahan ceramah dengan memperhatikan topik aktual secara tepat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga itu menulis bahan ceramah memperhatikan bagian kalimat pendahuluan secara tepat. Yang keempat, menulis bahan ceramah dengan memperhatikan bagian kalimat isi secara tepat. Dan yang kelima terakhir, menulis bahan ceramah dengan memperhatikan bagian kalimat penutup secara tepat. Ya. Nah, ini ada kriteria ketuntasan minimum ya dalam materi kali ini, yaitu 75. Nah, nanti apabila kalian nilainya kurang dari 75, tentunya nanti akan ada remedial ya. Akan ada remedial. Sampai di sini paham? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menayangkan video mengenai ceramah. Kalian cermati baik-baik ya, sambil menulis informasi apa yang ada dalam ceramah tersebut ya. Kalian catat. Yang pertama, harus ada niatnya. Kita semua hafal tuh hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Bukan cuma sholat yang harus ada niatnya. Bukan hanya berhaji yang pakai niat. Sebentar ya. Bukan hanya puasa yang pakai niat, bekerja pun perlu niat. Antum keluar dari rumah antum tuh mau ngapain antum? Mau kerja, buat apa bekerja? Nih niat. Apa niatnya? Niatlah untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, supaya nggak minta-minta sama orang. Yang kedua, niat buat keluarga. Anak punya keluarga, Ustaz. Maka anak-anak yang kuliah berusaha untuk kerja supaya tidak beratkan orang tuanya. Kalau bisa, dia yang kirim duit buat orang tuanya. Kesian orang tua kerja sampai antum besar, antum masih minta sama orang tua. Niat kerja buat dirinya, buat keluarganya, buat kedua orang tuanya, buat anak-anaknya, dan buat berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kerjaan antum jadi ibadah. Bahkan antum bekerja bisa bernilai jihad fisabilillah. Antum kerja di ruangan AC dapat fulus, nilainya jihad fisabilillah. Mau nggak jemaah? Masya Allah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia bercerita, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Pernah suatu hari ada seorang lelaki yang lewat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jalati wa nashati. Para sahabat melihat orang ini, mereka heran. Heran dengan apa? Masya Allah, dengan semangatnya, dengan kesungguhannya bekerja. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, law kana hadha fi
kesungguhannya untuk berjihad di jalan Allah. Artinya ketika melihat orang gagah perkasa, sehat, kerjanya bagus, kalau di jalan Allah kan akan semakin besar pahalanya. Apa kata Rasul SAW? Ingin memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia ini berusaha bekerja untuk memberikan makan kepada anak-anaknya yang kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi untuk mencukupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fa huwa fi sabilillah. Dia orang di jalan Allah. Bukan hanya fi sabilillah mau pergi jihad, berperang. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi beban buat orang lain, fahuwa fi sabilillah. Dia pun di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, ingin dipuji orang, mufakharah, ini berbangga-banggaan, ada orang yang bekerja untuk itu, maka dia di jalan syaitan. Hadis ini riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi antum harus punya niat ketika bekerja. Ngapain antum bekerja? Niatnya kepingin beli sepeda motor. Kenapa? Karena sohibnya baru beli motor lebih bagus dari motor dia. Jamaah rahimakumullah, ketika masyarakat bekerja, biasanya pencurian itu akan berkurang, kriminalitas itu akan mengecil, karena semuanya bekerja. Sampai cerita teman-teman di Jawa Tengah, di Jepara, itu daerah sana sampai nggak ada pencuri. Orang itu motornya bagus-bagus, banyak aman, karena semua masyarakat bekerja. Mereka dapat duit. Di sini seorang muslim ketika bekerja, dia supaya nggak ngambil barangnya orang. Niatnya itu untuk menjaga kehormatan dirinya, itu terhitung di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan untuk itu. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada niat buruk. Karena di hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan yang bekerja keluar rumahnya, merantau dari kampung ke Jakarta, niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-banggaan kepada teman-temannya di kampung, pulang bawa motor, bawa mobil, itu niatnya, atau untuk menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, atau untuk menyombongkan dirinya, maka perjalanan dia dari kampung ke Jakarta, perjalanan dia dari rumah ke kantornya, fi sabilis syaitan, ini di jalannya syaitan. Maka antum perlu memperbaiki niat bekerja, bukan untuk berbangga-banggaan, enggak jemaah, supaya disebut orang paling kaya di kampungnya. Ya, manusia itu punya sifat tidak ingin ada yang menyaingi dia. Sampai nama pun kadang-kala kalau bisa nggak ada di kampung yang namanya sama dengan nama dia. Dia apa saja barang yang dia miliki, sehingga kadang-kala anak bingung. Ada barang antik, barang ini jelek tapi mahal. Kenapa kok mahal? Karena sifat manusia itu
Dia ingin satu kampung nggak ada yang punya kecuali anak yang punya. Padahal udah nggak bisa dihidupin. Motor apa, ada Vespa tahun berapa? Artinya bang ini berapa Vespa itu? Saat anak beli 35 juta. Hidup, nah hidup sih. Nah itu. Terus buat apa gitu ya? Buat punya gitu, aku punya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya ditunjukin nih. Ini barang anak, dia punya barang-barang macam nggak dipakai, nggak ada gunanya. Ada yang punya mobil 40 mobil kuno, antik di Jakarta. Gitu. Kalau malam hari mobilnya itu dipasangi lampu, kemudian dia melihat dari loteng rumahnya, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kalau niatnya hanya untuk berbangga-banggaan dirinya, ya kata Nabi SAW, fi sabili syaitan. Apa gunanya? Kau punya barang banyak kayak itu nggak ada gunanya. Hanya ini dikatakan nggak ada yang punya di Indonesia ini kecuali satu orang. Makanya barang-barang yang limited edition. Itu yang ada di Indonesia satu, di mana satu seperti itu. Orang itu bangun. Allah Azza wa Jalla ketika bercerita tentang Qarun, ketika Qarun ditelan oleh bumi ini, bukan hanya dia, rumahnya dan semua harta. Lalu Allah katakan tilka darul akhirah. Tuh negeri akhirat itu buat siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan